Salah satu dosa yang membuat roh duka itu adalah berantem, ya sudah pasti, konflik pasti ada, itu nggak membuat Roh Kudus sedih. Tapi kalau kita bersikuku pada ego kita dan berkata, ayo, mari kita sama-sama hancurkan ini, bumi hangus, menjadi lautan api. Nah di situ, kita mendukakan roh Allah. Tuhan tidak mau bekerja, karena dia izinkan sesuatu pada dirinya dipadamkan. Waktu dia lihat itu, dia izinkan sesuatu padanya dipadamkan. Dan dia berkata, baiklah padam. Kami bersatu dalam pujian, maka Engkau terus akan bertahta di hati kami. Sebab Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, bukan? Atasi hidup kami Tuhan, atasi permasalahan kami, atasi rumah tangga dan setiap tantangan. Sebab Engkau yang ada di atas kami. Kami akan bersatu untuk mencari-Mu. Kami tidak akan goyang karena kami tidak sendiri. Kami minta Tuhan Yesus, Kau ubahkan hati kami ya Tuhan, yang seringkali kecewa, putus asa, kepahitan, Kau gantikan dengan hati yang selalu sepakat dengan Tuhan. Pakai hidup kami secara luar biasa, di akhir zaman kami mau berbuah. Sampaikan sabdamu yang memerdekakan, sebab firman-Mu berkata, Kau akan kenal kebenaranku, dan kebenaran itu memerdekakanmu. Pakai sesi ya Tuhan malam hari ini, kebaktian ini ya Tuhan Yesus, benar-benar melakukan apa yang Kau perintahkan. Firman yang ditabur tak kembali sia-sia, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Welcome home. Silakan duduk kembali. Kalau kita mau melihat kebangunan rohani itu tambah besar, maka kita harus menjadi agen pemersatu, bukan pemecah belah. Kita harus hati-hati, karena dalam persatuan ada berkat. Dan jikalau kita menjadi orang yang memecah belah, kita tidak akan pernah bertemu dengan berkat-berkat yang Tuhan kirim di hidup ini. Kita akan belajar ya, bahwa bersatu menuju lautan manusia, termasuk jikalau kita mau melihat kehidupan, kalau mau melihat kerohanian keluarga kita hidup, kita mesti mengerjakan persatuan. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai 23. Bersatu menuju lautan manusia, ayat 20 saya baca sampai ayat 23, demikian firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Kau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kebangunan rohani yang Tuhan berikan dalam sebuah gereja, itu akan terjaga lewat persatuan. Dan kerohanian keluarga kita juga akan dijaga oleh persatuan. Iklim kebangunan rohani itu unity. Dan kalau kita bisa simpan urapan yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan contohnya, kalau kita mengusahakan persatuan di dalam dunia profesi kita contohnya, maka berkat yang Tuhan taruh itu gak akan mubazir, tetapi dia akan komplikasi menjadi berkat-berkat lain yang mata belum lihat, telinga belum dengar, yang belum berani kau bayangkan. Jadi kalau konteksnya itu keluarga, kalau kita simpan benar-benar urapan kerohanian kita itu kita jaga dalam iklim persatuan, maka keluarga kita akan mengalami berkat-berkat. Saya kalau bilang berkat itu gak melulu bicara soal harta, materi, tapi khususnya berkat rohani, maka keluarga itu akan kondusif spiritual life-nya. Gampang banget terjadi kebangunan rohani. Anak-anaknya itu bisa lahir baru dengan mudah. Hari ini tadi kita baptis 11 orang dari anak Eagle Kids yang sudah cukup usia, termasuk anak host pastor kita, Pastor Albert. So easy tadi ya, anak-anak itu langsung nangis di jamaah Roh Kudus.
Saya ini sebagai hamba Tuhan pernah doakan orang-orang, anak-anak dari keluarga yang pecah belah. Bukan terbuat dari beling dan kaca, tapi tukaran dan berantem melulu. Sulit anaknya itu seolah-olah masuk ke hadirat Allah. Bukan karena Tuhan menolak, karena di dalam mereka ada penolakan. Sungguhan, kebangunan rohani itu gak bisa mudah terjadi di dalam diri anak-anak yang diekspos terus sejak masa kecil, perpecahan di rumah tangga. Tapi kabar baiknya jangan bersedih hati dulu. Tuhan membuat perkecualian meskipun terjadi perjuangan bagi orang-orang yang menerobos melawan arus karena dia percaya Yesus. Di sini juga nggak sedikit orang-orang dari keluarga yang broken home atau dari keluarga yang nggak utuh, tapi tetap mengalami hadirat Tuhan. Please jangan pukul rata. Tapi saya melihat perbedaan. Seolah-olah anak-anak yang lahir dalam persatuan dijaga imannya. Papa dan mama itu rohnya bersatu. Lalu keluarga itu tidak ada kepahitan sama gereja, keluarga tersebut sama gereja bersatu. Keluarganya dan keluarga Allah bersatu. Itu gampang pol bahasa orang Surabaya. Gampang dan mudah sekali mereka tuh ngalami. Langsung terjamah gitu aja. Seolah-olah tidak ada effortnya, tidak ada perjuangan. Udah sekali anak-anak kita lahir baru, mengalami baptisan Roh Kudus, percaya Tuhan, dapat jodohnya. Sekolah, mendapat kemudahan, bukan berarti hidup selalu enak dalam Tuhan. Pekerjaan juga tidak mengalami drama Korea. Nanti hubungan juga tidak mengalami seperti itu, banting-bantingan. Bukan berarti hidup mudah ya, tapi seperti ada berkat yang disengaja yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang nafasnya perpecahan. Itu kelihatan. Tadi itu saya lihat sendiri, itu saya belajar lagi. Kami kalau melayani itu harus tetap buka mata rohani. Kita juga bisa belajar sesuatu dalam pelayanan kita. Sekalipun kita nampaknya yang melayani, saya belajar sesuatu. Saya lihat, gampang banget. Baru kita nyanyi, saya baru masuk gitu. Kita di situ, jubel-jubel orang tuanya semua dari 11 itu anaknya. Tadi orang tuanya di sana juga. Dan mereka cinta Tuhan, papa mama itu sama-sama, kadang-kadang bawa adiknya kalau cicinya yang dibaptis, atau bawa kakaknya kalau adiknya kali ini yang dibaptis. Lalu habis itu papa mama gandengan tangan, saya lihat gak heran, makanya terjadi kebangunan rohani itu gampang di keluarga itu. Dan apapun yang Tuhan taruh urapan di keluarga itu, gak jadi basi, fermentasinya gak jadi basi, urapan baru ditaruh di situ, lama-lama jadi anggur tua. Tapi kalau orang itu pecah-pecah, apapun yang baru ditaruh sana sebentar lagi jadi anggur lama. Minum, masam gak enak, itu bukan anggur mahal karena hawanya salah. Jangan simpan anggur yang mahal apalagi di suhu yang salah. Makanya kebun anggur itu lebih bisa di tempat yang sejuk dan dingin. Coba tempatnya itu kelembapannya segalanya nggak dijaga, itu anggur berapapun misalnya, saya nggak ngerti gini-ginian ya teman saya nggak ngerti begini-begini, tetapi saya tahu orang yang mengerti begitu. Dia pernah cerita sama saya, oh gitu ya, saya baru tahu itu dunia sendiri rasanya. Orang-orang yang koleksi, orang-orang yang invest di sana nggak usah ikut-ikutan. Ada orang tertentu yang memang di bidangnya, tapi pada waktu mereka cerita saya berkata, wow menarik ya, ternyata ada suhunya. Ada selarnya, nggak bisa asal taruh aja di mana kena sinar matahari. Anggur baru jadi anggur basi. Tapi anggur baru kalau ditaruh di keluarga tertentu yang jaga persatuan, taruh di gereja yang menjaga persatuan, itu anggur nggak jadi anggur lama. Dia lebih enak dari anggur baru katanya. Dia menjadi anggur tua yang harganya tambah mahal. Ternyata suhunya di-set di unity sama Tuhan. Maka apapun yang Tuhan taruh di dalam keluarga Anda, kalau papa mama bersatu, lalu gak hanya horizontal, tapi vertikal atas bawah, orang tua dan anak bersatu, hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Maleakhi pasal terakhir berkata, maka Tuhan memberkati, karena lawan katanya, bunyinya begini dalam ayat firman. Aku mengutus Elia, supaya mengembalikan hati bapak ke anak, hati anak ke bapak. Jikalau tidak, aku akan menghukum bumi. Lalu 400 tahun kemudian silent years, bukan silent night. Karena justru Israel pecah-pecah. 400 tahun, Tuhan diam sebelum mengutus Yohanes Pembaptis. Antara kitab Maleakhi perjanjian lama sampai perjanjian baru Matius, itu udah 400 tahun.
hening cipta, tak terjadi kebangunan rohani. Semua orang ya mati, yang binasa, ya binasa, terserah lu. God seem seolah-olah pekerjaan Tuhan halted dan diam, seperti Tuhan tidak bekerja seperti, padahal Tuhan tetap pegang kendali. Where there is no unity, pekerjaan Tuhan tidak akan terjadi atau jarang terjadi. Penglihatan pun tidak sering. Hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Jikalau ada unity, vertikal. Lalu papa mama dengan gereja, dan gereja menjaga persatuan. Oh, gereja menjaga persatuan itu berarti gerejanya sempurna ya. Gerejanya tidak ada konflik ya. Nggak ada orang yang meninggalkan gereja karena kecewa ya. Oh, nggak ada, yang gereja gitu hanya ada di sorga. Gereja yang komit untuk jaga persatuan itu seperti pernikahan yang takut akan Tuhan. Mana ada pernikahan yang sempurna, yang ada hanyalah pernikahan yang disempurnakan. Menjaga persatuan itu akan disempurnakan Tuhan, tapi harus ada komitmen dari kita. Saya pokoknya, dalam segala sesuatu, saya mau selalu menjadi bagian dari jawaban, saya tidak mau menjadi bagian dari masalah. Kalau saya nggak bisa apa-apa, silakan seseorang mempermasalahkan saya, I'm okay. As long as saya tahu, saya jaga hati saya benar di depan Tuhan. Asal saya jalan dalam kebenaran, jangan heran suatu hari, 9 tahun kemudian ada orang minta maaf sama Anda, sorry saya salah. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Asal kita terus jalan dalam kebenaran, dan kita tahu dari sisi kita tidak gara-gara, dari sisinya kita selalu menjadi advokatnya unity, itu pun kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetap akan ada orang-orang yang tidak suka. Asal dari sisi kita tidak menjadi agresornya, gosipernya, pemfitnahnya, pemecah belahnya, then you are on God's side. Anda berada di sisi Tuhan. Meskipun kita masih struggle dan bergumul, misalnya suami istri yang lagi cekcok gimana, tetap ya, meskipun sakit, meskipun gak enak, meskipun gak nyaman, tetap berusaha untuk komunikasi, untuk menyelesaikan masalah, instead of orang yang komit dikit-dikit berkata divorce atau cerai, tapi orang yang mencoba to work things out, atau mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk merajut kembali, mencoba untuk fix the broken heart, untuk bisa repair atau reparasi keretakan. Orang yang berusaha untuk menarik hubungan itu ke tengah, untuk ketemu, ke tengah dan ketemu, itu namanya pemersatu. Tapi orang yang dikit-dikit berkata cerai atau selingkuh atau segalanya, itu pemecah belah. Lebih baik kita berkata, sulit aku ngampuni, tapi aku akan berusaha. Dia masuk ruang doa, give me strength to Lord, kasih aku kekuatan. Daripada orang berkata, sampai mati aku 7 kali, aku tidak akan ngampuni kamu, tahu? Itu dia komitmen juga. Dia mengeraskan hati. Mendingan aku sulit mengampuni, God help me. Itu pemersatu. Paham ya, bedanya di attitude. Sikap hati. Yang membedakan persatuan dan bukan. Dan kalau ada persatuan, apapun yang Tuhan taruh di sana, fermentasi, bukan jadi basi, bukan jadi rusak. Wine itu menjadi anggur bukan anggur tua. Dan berkat Tuhan semakin nyata di dalam keluarga, gereja, bisnis, pekerjaan orang itu, atau apapun yang dia lakukan. Sebab iklimnya itu persatuan. Iklim itu harus diset tepat guna, tepat orang. Saya paling gak tahan, anak-anak saya itu kuat dingin. Masa AC di set bisa sampai belasan, 17, saya itu kadang-kadang AC saya set. Ini ketahuan ya, mulai bertambah usia. Orang yang bertambah usia, badannya semakin dingin dengan sendirinya. Anak muda itu sudah AC-nya belasan gitu ya. Itu masih gak pakai selimut. Wah, saya udah pakai kaos kaki. Atau saya saja. Ayo jangan pura-pura muda ya, sudah lebih tua. Gak tahan saya sama AC. Terlalu gimana. Kadang-kadang saya kalau kerja, pas lagi hari Senin, saya masih berdoa lama, berjam-jam. Kamar saya gak pakai AC, anak saya kalau masuk panas, Dad. Enggak, jadi merasa pas. Saya tropis, mereka winter. Setnya harus tepat. Tepat orang, tepat guna. Revival itu harus tepat juga. Karena iklimnya Tuhan. Unity adalah suhu derajatnya kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu kan gak hanya bicara soal, KKR ya. Besok KKR di Kupang ya. Bukan, jangan pikirannya event oriented atau orientasinya event. Itu manifestasinya. KKR itu spiritnya. Di dalam keluarga Anda itu anak Anda gampang lahir baru. Ngalami Tuhan itu mudah.
Suami istri juga sama. Seperti apapun yang kita kerjakan, seperti ada Tuhan di dalamnya, termasuk dalam masalah. Itu jadi rohani, itu rohnya itu hidup gitu loh. Seperti ada Roh Kudus di rumah itu ya memang begitu. Tapi kalau enggak, Roh Kudus tetap ada, tapi padamkan roh terjadi. Dukakan roh terjadi. Salah satu dosa yang membuat roh duka itu adalah berantem, ya sudah pasti, konflik pasti ada, itu enggak membuat Roh Kudus sedih. Tapi kalau kita bersikuku pada ego kita dan berkata, ayo, mari kita sama-sama hancurkan ini, bumi hangus, menjadi lautan api. Nah di situ, kita mendukakan roh Allah. Tuhan tidak mau bekerja, karena dia izinkan sesuatu pada dirinya dipadamkan. Waktu dia lihat itu, dia izinkan sesuatu padanya dipadamkan. Dan dia berkata, baiklah padam. Kita harus mengerti loh iklim ini. Oleh karena itu Yesus tahu bahwa gereja perjanjian baru akan mengalami banyak pencobaan di area ini. Dan dia tahu bahwa kita belum sempurna. Dia berdoa bagi kita jauh hari sebelum ada The New Testament Church, gereja perjanjian baru. Karena dia tahu bahwa gereja akan mengalami tantangan berat di area ini. Baik di dalam gereja, antar gereja, keluarga-keluarga dalam gereja, individu dengan individu, dia tahu bahwa this is not easy. Karena itu Yesus berdoa. Kita baca sekarang doanya, saya mau jelaskan kisi-kisi tentang unity dan nanti hal-hal praktis untuk kita terapkan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Wow. Bukan mereka ini saja siapa? Bukan hanya untuk 12 rasul. Bukan hanya untuk 70 orang murid Yesus yang diutus dua-dua. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jesus prophesied atau Yesus menubuatkan jauh hari sampai hari ini. Gereja perjanjian baru hingga gereja modern hari ini. Semua orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, termasuk yang ditulis Matius kan dia beritakan lewat jarinya. Markus, Lukas, Yohanes. Berapa orang bertobat karena dengarkan khotbah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari surat Paulus, berapa banyak orang yang bertobat? Saya kalau khotbah saat teduh aja, misalnya saat teduh bersama, saya pakai surat-surat Paulus, itu ada yang bertobat, ada yang mengalami mujizat. Itu bicara tentang kita hari ini. Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, meskipun yang memberitakan sudah mati. Anda harus tahu loh ya, di mana? Ini baru jelas. Tes, dengar ya. Di Yohanes pasal 17 ini, Yesus mendoakan kita. Ini bukti bahwa dia sudah mengenal Anda sebelum Anda, ribuan tahun sebelum Anda dilahirkan. Anda dan saya. Ayat ke-21, supaya mereka, apa yang dia doakan? Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya semua mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Waduh, standarnya terlalu tinggi ya Tuhan, seperti Bapa dan Allah Bapa, Allah Putra. Tetapi ya sudah, itu patron DNA-nya. Agar mereka juga di dalam kita. Tujuannya supaya dunia percaya. Ini kebangunan rohani. Ketika orang berdosa percaya Tuhan, ketika orang-orang lugu, innocent, gak pernah memutuskan untuk terima Tuhan, tiba-tiba ketemu Tuhan. Supaya dunia percaya itu, supaya orang-orang yang paling mustahil lah jadi orang Kristen, jadi orang Kristen. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini revival. Tapi Tuhan berkata, supaya dunia percaya, maka mereka harus bersatu. Nah, saya bahas dulu mitos-mitos persatuan Kristen. Persatuan yang kita anggap sebagai unity itu kadang-kadang adalah fantasi. Unity starts with you and me. Bukan event. Kalau event maka nggak tentu. Saya kasih contoh ya, kita bisa mengadakan sesuatu yang sifatnya oikumene. Kita kumpul sama-sama cuci kaki. Itu belum teruji, sampai tunggu salah satu tiba-tiba pelayanannya jauh lebih dipakai Tuhan dan diberkati. Dan lewat iri hati akan lebih teruji daripada cuci kaki. You really unity? Jadi mitosnya adalah bahwa unity itu selalu harus berupa event di mana semua orang menunjukkan bahwa dia itu sangat, aku dukung, I support you bro. Nggak sesimpel itu. Unity itu sebenarnya tidak usah diuji dengan kita ketemu semua orang Kristen di dunia.
Nggak ada orang bisa unite the whole church. Nggak bisa. Ada orang tertentu yang memang dia berada yang benar-benar di dalam hidup ini, porsinya ketemu sama orang-orang itu. Kita nggak kenal gereja di Mozambik contohnya, sebenarnya saya kenal berapa hamba Tuhan dari sana. Tapi even so, bukan hanya kita nggak kenal mereka juga nggak kenal kita. Kapan kita bisa dibuktikan kalau kita bisa bersatu dengan gereja-gereja Afrika, orang-orang Afrika di Afrika? Terlalu jauh. Nggak ada, makanya the perfect unity hanya di sorga. Tapi gini loh, bersatu dan tak bersatu kelihatan langsung dari sifat seseorang. Langsung nampak. Orang yang bisa get along dengan 5 roti 2 ikan, 7 orang sekelilingnya. Orang yang bisa get along dengan 70 orang waktu Yesus utus 22. Orang yang bisa get along, mungkin 70 lebih banyak gesekannya, lebih gak mudah. Orang yang bisa get along dengan 5 roti 2 ikan, gak usah 5 roti lah, 2 ikan lah, istri dan 1 anaknya, atau pokoknya orang yang bisa get along, bisa rukun, tinggal bersama dengan 120 orang yang di loteng itu berdoa. Orang yang bisa get along, saya yakin kok. Kita cemplungkan orang itu, parachute aja kita ambil lalu kita terjun payungkan dia di Afrika, dia tetap bersatu dengan orang-orang Afrika. Karena sifatnya memang bukan pemecah belah. Dibentuk buah rohnya. Kemanapun juga orang itu kalau bagian solusi, dia akan bawa solusi di mana-mana. Dia bukan biang kerok atau bukan pembawa masalah, pemecah belah, gossipernya. Karena biaknya kita atau sifat itu kan kita bawa sampai kemana-mana. Mau hari ini kita diparasutkan, kita diterjun payungkan, turun ke Amerika, di situ juga akan jadi troublemaker. Mau parasutkan, diturunkan terjun payung di Jepang ya tetap sama. Mau di Papua ya begitu. Mau nggak usah jauh-jauh, di rumahnya aja dia jago tukaran. Mulutnya jahat. Kesana-sana ngomongnya enggak, suka mempengaruhi orang, giring opini. Orang itu selalu bawa panas hati, padahal kita berkata jangan bergaul dengan orang itu supaya kamu jangan biasa dengan kelakuannya. Orang suka ngomong jeleknya orang, tapi nggak pernah ngomong yang jelek itu ke orang itu. Tapi orang yang berani ngomong di belakangnya, kenapa nggak berani ngomong di depannya langsung ke orangnya? Kenapa kok cari bolo? Orang seperti ini, kemanapun juga, bawa penyakit, karena penyakit tidak di mana-mana, tapi di dalam dirinya. Unity tidak bisa dibuktikan dengan event ke seluruh dunia, karena tidak ada satu gereja di dunia ini yang kenal semua gereja, kenal semua orang Kristen. Tapi kita semua di lokal, kita dibentuk, di dalam family kita dibentuk. Another mitos lainnya tentang kepersatuan adalah, gereja Kristen pecah-pecah misalnya. Misalnya pecah-pecah. Kok nggak bisa satu gitu loh, semua gitu, jadi satu misalnya gitu. Kekristenan tidak dalam bentuk papal, seperti ada paus, bukan. Uniknya adalah Kristus adalah kepala gereja. Uniknya Kristus adalah kepala gereja. Kekristenan percaya Yesus adalah kepala gereja, the head. Ya, dia punya jawatan-jawatan setelah itu rasul, nabi, segala. Nah, gereja-gereja lokal itu akan bekerja dan setiap gereja lokal akan diuji sama Roh Kudus. Masing-masing itu akan dites sama Tuhan. Kalau orang itu benar di gereja lokal atau dalam sebuah organisasi network gereja-gereja lokal yang merupakan yang merupakan tubuh Kristus yang lebih dekat, lebih lokal ke dia. Kalau kita GMS, maka yang paling dekat dengan kita ya gereja lokal, GMS Surabaya Timur gini misalnya. Lalu ini part of semua Surabaya, one church, satu gereja, multiple location, satu di lokasi mana-mana. Lalu gereja kita misalnya yang di Surabaya Timur ini dengan GMS di mana-mana, itu bikin satu keluarga. Bukan berarti kita satu-satunya gereja di dunia, no. Percayalah tidak ada gereja yang bisa mengembalakan semua jiwa di dunia. Dibutuhkan lebih dari satu perahu untuk bisa dayung ke tengah dan ambil semua ikan yang Tuhan sediakan untuk masuk ke lumbung kekalnya. Petrus, Yohanes, Yakobus dengan perahunya semua untuk bisa menangkap tangkapan 153. Sebenarnya ujiannya gampang. Setiap rasul itu akan diuji sesuai perahu. Terus Petrus, kamu setulus apa? Yohanes, kamu setulus apa? Kalau kita lulus di dalam lokal kita dan di dalam tubuh Kristus yang terdekat sama kita, I think ya kita mau dicemplungin, mau diterjun payungkan di dalam denominasi manapun juga, organisasi manapun juga,
di negara ujung dunia manapun juga kita tetap akan bersifat sama. Gereja Kristen memang tidak boleh satu people atau seperti kepalanya satu. Enggak. Keindahan tubuh Kristus itu beda-beda. Tapi kita tidak diajari untuk komitmennya itu terbang-terbang. Karena bagaimana Tuhan bisa membentuk, mengujimu untuk bersatu dengan saudara seiman? Gimana Tuhan bisa mengujimu jikalau kita hanyalah sifatnya pacaran? Aku nggak mau terlalu dekat, terlalu dalam sama satu wanita. Aku mau punya pacar sini, nggak cocok sama pacar situ. Nggak bisa. Kapan wajah Kristus bisa muncul di hidupmu? Kapan wajah Tuhan bisa jadi di dalam hidupmu? Persatuan tuh tidak pernah sempurna, tapi dibutuhkan suami istri yang komit. Benar-benar mengerjakan pernikahan mereka untuk Tuhan sempurnakan persatuan tubuh, persatuan badan, jiwa, dan roh suami istri. Mereka bukan lagi dua. Gak bisa kita grasshopper atau belalang pindah-pindah. Makanya tidak baik pindah-pindah gereja itu, not good. Bukan not goodnya dari Tuhan, Tuhan bisa aja di mana-mana. Yang penting kan Tuhannya, saya ngerti tapi gak penting buat Anda. Loh kan penting Tuhannya, saya tahu, tapi yang berkepentingan di sini kita, bukan Tuhan. Kalau kita lulus secara lokal, kita dibentuk menjadi seperti Kristus, itu ya yang namanya apa? Karoserinya Tuhan itu, assemble-nya di lokal-lokal itu. Nanti suatu hari seperti Transformer gitulah ya, ini kalau bicara bahasa movie, itu nanti bukan Transformer apa ya, saya nggak nonton itu juga sih. Nanti itu tinggal semua di-assemble di sorga, itu semua klop. Saya yakin nanti kalau kita ketemu di sorga dengan gereja-gereja orang-orang yang dari Afrika, kita sudah berada di pernikahan anak domba Allah, bukan gereja mana. Kita ketemu, saya langsung akan jatuh cinta dengan saudara-saudara seiman di Afrika. Nggak ada roh persaingan, wong di sini aja nggak ada roh teritori. Wong kita nggak melakukan ini demi kepentingan pribadi, tapi demi Injil, demi menggembalakan jemaat sebaik-baiknya. I think I'll be okay. Untuk ketemu sama siapapun, kita pasti nanti akan langsung klop, langsung jatuh cinta. Mereka akan jatuh cinta dengan saya. Tapi kalau orang tidak ambisius, dimanapun juga, gak kerasan di sorga, ketemu, siapa terbesar? Kalau hati kita salah, mau di bumi, di sorga salah. Kayaknya gak masuk deh ke sana. Nangkep ya Bapak Ibu ya, supaya Anda ngerti dulu mitos persatuan. Seringkali yang didengungkan adalah, oh Kristen gak bersatu. Loh, bukan gak bersatu enggak tergantung attitude loh. Sikap hati loh, tergantung hatinya. Tapi kalau formatnya kau kira gereja itu unik-unik masing-masing itu, malah justru itu keindahan ya. Malah justru itu keanekaragaman, keindahan. Makanya gereja kita tidak pernah biasakan serang-serang. Kecuali kalau itu adalah bidat, kalau itu ajaran jelas-jelas salah. Tapi kalau perbedaannya adalah soal-soal yang sifatnya tidak fundamental. Bahasa roh. Kami punya penjelasan kenapa kita berbahasa roh. Kita orang-orang semuanya yang berpikir, akal budi kita itu nancep, kita nggak main ngeroh. Tapi nggak apa-apalah. Saya sih nggak cocok, karena saya tahu bahwa karunia itu indah buat saya dan berguna. Saya nggak cocok tempat kalau berkata jangan bahasa roh, saya mati di sana. Tapi saya tidak akan matikan, saya tidak akan terus kita jelek-jelekan, nggak apa-apa. Karena bahasa roh tidak pengaruh Anda masuk surga atau tidak. Perpuluhan. Orang ngatur-ngatur keuangan saya sendiri, kok mau diatur orang? Saya sama anak-anak saya praktekkan karena saya tahu itu dalam firman. Saya praktekkan karena saya cinta Tuhan. Dan saya rasa itu pun terlalu gimana, sedikit malu saya kasih. Saya nggak pernah gembar-gembor kan. Justru orang yang memberi itu nggak gembar-gembor. Jangan-jangan gara-gara diri sendiri nggak mau, orang lain mau, dia bisa saja kita nggak suka hati supaya silau terhadap kepelitan atau terhadap kita sendiri yang menolak ini, maka kita cerca dan celah supaya kita sendiri nggak kelihatan. Saya suka gitu, dan itu nggak pengaruh. Gereja tidak mengajarkannya. Gereja bahkan menentangnya. It's okay with me. Siapa Tuhanmu? Yesus. Alkitab itu semuanya adalah firman Tuhan. Iya. Ku tak pandang kau dari gereja mana, tak perlu. Tapi saya tidak ke gereja itu. Tak perlu sama saya, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Ada firman ini belum kau pilih, nggak apa-apa, tidak masalah tentang surga. Tapi kalau kau berkata Yesus bukan Tuhan, dia diciptakan. Yesus setara dengan malaikat, ciptaan yang sulung, yang menciptakan adalah Yehova. I think there, you're not my brother in Christ. Kita sesama warga negara Indonesia, misalnya saya hormati Anda, hormati hak Anda. Saya tetap akan sopan, saya tidak lihat latar belakang imanmu. Tapi jangan pernah kau berkata kau saudara seimanku karena kita tidak seiman. Sorry my friend. Kita boleh saja jadi friend aja, friend yang sopan-sopan aja. You're not my brother. Jadi orang berkata kekristenan itu persatuan harus begini, salah.
Siapa bilang kekristenan itu harus semuanya itu satu gereja? Meskipun saya akan pilih, saya tidak mau sembarangan ditanam. Enggak. Jadi yang namanya kekristenan harus satu gereja, papal atau seperti sistem ada pausnya begitu misalnya, yaitu kita Kristen harus satu. Kalau bisa kita tentukan siapa satu pendeta number one di seluruh dunia, dia biar jadi kepalanya untuk ngurut semuanya itu satu sinode, satu gereja. I don't think that's God's plan in the first place for the New Testament Church, untuk gereja Kristen. That's not God's plan, itu bukan rencana Tuhan. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi akhirnya apa dong persatuan itu? Karakter yang dihancurkan. Saya dihancurkan, belajar begini begitu, belajar mendengar, belajar untuk firman Tuhan berkata, belajar rendah hati, belajar nggak ada ego, belajar nggak teritori, belajar untuk merayakan sukses orang lain. Ketemulah suatu hari di sebuah ruang pembicara, diisi dengan belasan pembicara dari manca benua, dari benua nggak cuma manca, nggak tahu berapa ya jumlahnya, pokoknya banyak. Lalu kumpul semuanya di situ. I don't find it hard, saya tidak menemukan terlalu sulit untuk saya duduk mendengarkan cerita sukses orang lain. Orang ini ceritakan pelayanannya, dan mereka juga tahu diri kok. How about you, very nice gitu. Saya ketemu dari orang yang dari Belanda, dari Inggris, dari mana, dari Brasil, dari mana-mana. Ya, dan saya rasa ini juga seperti bentuk persatuan. Lalu kumpul, lalu dia cerita, saya nggak mengutarakan, GMS gini-gini, enggak. Kalau nggak ada tanya, enggak. Dan sementara waktu mereka cerita, saya lupa loh tentang GMS. Bentar, saya seperti tersedot masuk dalam success story mereka. Saya berkata, wow. Saya pegang pundaknya, saya berkata, wow, keep up your good work. Nggak asal bunyi. Tiba-tiba saya lupa, iya. I also have a success story. Tapi nggak cerita, kalau nggak ditanya. It's okay gitu, nggak ada persaingan gitu. Seneng banget. Lalu sebelum naik ke atas, saya ingat suatu hari dulu waktu di Korea atau di mana itu. Lalu di atas waktu itu jemaat kita sudah puluhan ribu. Nanti lihat, waktu itu Tuhan izinkan kami sudah membawa lewat kesaksian tentang apa kata Alkitab tentang neraka itu sudah sampai ke 100.000 orang terima Tuhan. Itu sudah recorded ya, ini 100.000 ini saya round down ya, saya bulatkan ke bawah bukan ke atas. Itu saya belum naik ya. Pendeta salah satu yang ngomong sama saya di ruang pendeta, ini di dalam event yang berbeda, saya ketemu dengan orang-orang yang, ini kali ini pendeta Asia semuanya. Naik ke atas dan berkata, here is a pastor from Indonesia, dia sudah memenangkan 10.000 orang kepada Tuhan. Itu saya sempat kepancing loh, saya mau koreksi. Waktu naik ke atas, saya berkata ngapain sih kayak gini dikoreksi? Ngapain kita itu mencoba pembuktian diri? Kita punya dalam terhitung secara formal 100.000 bulat ke bawah. Di atas dia salah baca. Dia bilang 10.000 dia telah bawa kepada Tuhan. So what lah, memang gak ada satupun saya bawa kok, itu semua Roh Kudus kok, kan itu cuma alat. Saya naik ke atas, easy. Tidak ada gengsi, tidak ada ego, tidak ada mencoba, yang disebut tadi salah. Malah justru seringkali kita dipuji orang terlalu tinggi, padahal nggak terbukti. Ya sudahlah kalau kita difitnah ke bawah kita nolak, difitnah ke atas kita mau. Pokoknya kalau kita dipuji selalu benar. Kalau kita di courting selalu kita mencoba untuk ralat. Enggak lah, saya naik ke atas, saya khotbah dengan leluasa segalanya dan sebagainya, saya tidak merasa sesuatu. Saya rasa plong turun ke bawah, saya merasa iya ya enak ya, hati itu kalau tidak ada inginan untuk pembuktian diri, awal mula kayak tapi oke. Hati kalau ada suatu pembuktian diri itu, you can get along with just anybody. Anda bisa bergaul dengan siapapun juga. Surga tidak sulit bagi Anda, karena tidak ada persaingan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang perhatikan, kenapa tidak bersatu dalam keluarga? Kenapa suami istri bisa geger untuk sesuatu yang sifatnya petty reasons atau persoalan-persoalan yang kecil? You want to know why? Alasannya bukan pasanganmu, egomu. Gengsinya, pembuktian dirinya, rasa diinjak haknya, emansipasinya. This is not fair to me, nggak fair. Nah itu mati ya. Unity is easy. Saya selalu ngomong sama Tuhan, matikan itu Tuhan aku, matikan. Waktu aku lihat orang di bawah saya pimpin jadi luar biasa, saya berkata, wow, saya akan rayakan suksesnya. Hidup jadi enak, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena saya tidak mempermasalahkan banyak hal. Want to know why unity tidak terjadi? Tidak selalu, by the way, kadang-kadang kita mau bersatu tidak bisa. Makanya ada ayat berkata, jika itu up to you, tergantung padamu, usahakan dirimu selalu
Usahakan selalu berdamai dengan semua orang. Jadi kata-kata itu luar biasa. Paulus menuliskan itu realistis. Kalau itu tergantung padamu, kadang-kadang tidak tergantung kita ya. Orang sudah sebaik-baik mungkin, sebenar-benar mungkin pun masih kadang-kadang dimusuhi loh. Hanya karena alasan yang terkamuflase. Nggak berani diakui, tapi sebenarnya di dalam hati, lubuk hati itu adalah karena iri. Anda akan temukan ya dalam hidup ini, atau mungkin Anda sudah alami. Anda sudah sebaik-baiknya jadi orang, udah benar-benar kayak orang itu nggak ada tulang, tetap akan ada orang nggak bersatu dengan Anda. Tetap ada orang yang mau get rid of you atau mau menyingkirkanmu. Tetap akan ada orang yang nggak suka sama Anda, yang hate you for no reason seperti kata Mazmur. They hate me, mereka membenci aku tanpa alasan. Mesti ada. Mesti ada. Tapi kemungkinan juga ada bahwa sebagian daripada keretakan, pertengkaran dan sebagainya itu yang terjadi di hidup kita, kadang-kadang atau bisa jadi sebagian besar karena ego kita. Sekarang saya jelaskan dulu mitosnya persatuan itu apa dan persatuan itu bukan apa. Supaya Anda tidak merasa, oh persatuan itu selalu kita tuduh. Nah, orang itu gini, kadang-kadang kalau kita introspeksi, 70% paling tidak, jika bukan 90%, urusan perpecahan itu mari sendiri. 10% tetap akan ada yang heboh terhadapmu, atau mungkin 20% atau 30%. Orang-orang tetap tidak bisa menyatu seperti minyak dan tanah. Sorry, kok minyak tanah? Air dan minyak. Nggak bisa nyatu. No matter what you do, nggak bisa bersatu. Ya nggak apa-apa, serahkan ke Tuhan. Jangan benci, move on. Jangan gagal move on. Tapi introspeksi, apakah kita biang keroknya? Kalau kita biang keroknya, kita nggak berada di sisi Tuhan. Saya mau berada di sisi Tuhan. Jadi saya tolong pahami dulu mitosnya unity ini apa. Supaya kita dalam membawa kebangunan rohani, jangan kita merasa, oh kita harus unity. Orang bilang unity itu apa? Apa? Kita nggak bisa definisikan. Sekarang saya jelaskan. Unity itu mainly sebagian besar is in your character. Dalam karaktermu. Coba lihat ya. Karena itu saya bangga kalau melihat suami istri dewasa rohani itu paling top. Itu nggak perlu lagi dikonselingi urusan tukaran terus. Mungkin konseling sudah tidak diperlukan. Sekali-kali itu pun bisa selesai sendiri, itu bisa self-heal, bisa sembuh sendiri. Biasanya kalau dewasa rohani dengan sendirinya beberapa masalah selesai di hidupmu sebelum dimulai. Udah selesai sendirinya. Tapi lihat ya, orang dikonselingi tapi kalau dia tidak mau dewasa rohani, tidak mau dimuridkan ya, dia akan selalu langganan, itu bisa jadi frequent flyer. Nanti lain kali dia bisa jual, dia bisa beli mileage sudah, beli konseling lewat mileage. Itu sudah buy one get one free. Dia konseling lagi, akhirnya saya garuk-garuk kepala, kita kenapa orang nggak selesai-selesai? Ternyata, ya percuma dia nggak akan selesai kalau dia di level kanak-kanak. Kalau dia dewasa rohani, kasihnya dewasa, selesai dengan sendirinya. Makanya tidak semua kasus selesai dengan konseling. Dengan dewasa, selesai sendiri. Amin Bapak Ibu. Semoga belajar sesuatu ya. Saya jelaskan unity dari sesuatu yang mungkin tidak klise, tidak konvensional. Kaget kan kita ternyata, kita agennya pecah atau satu. Tidak selalu, tapi sebagian. Kalau bukan sebagian besar. Sekarang kita mengerti kata supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu. Oke, selesai itu, kita lanjutkan ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Katakan kemuliaan. Jadi Tuhan itu berjanji memberikan kepada mereka kemuliaan. Mereka di sini siapa? Orang yang bersatu tadi. Seperti Bapak dan aku satu. Tuhan memberi kemuliaan. Jadi ada yang namanya the glory of unity. Kemuliaan persatuan. Apakah itu kemuliaan persatuan? Mungkin tidak usah dibuka, atau mungkin kalau semuanya ini dadakan saya tiba-tiba ingat Mazmur 133 ayat 3, kalau mau dibuka silakan, kalau yang bagian di FOH sana tidak keberatan bisa menemukan, oh langsung keluar ya. Bukan, Mazmur 133 ayat 3, kalau bisa. Kalau nggak bisa, saya hafal kok, pura-pura. Ya, kira-kira bunyinya, ya ini dia. Sebab seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Katakan memerintahkan berkat. Saya jelaskan ya, the glory of unity dalam konteks keluarga, pekerjaan Anda, gereja, ministry, or whatever. Apalagi kebangunan rohani. The glory of unity is commanded blessing. Saya ulang dalam bahasa Indonesia. Kemuliaan persatuan kadang dijaga dengan berdarah-darah, itu adalah berkat yang diperintahkan. Apa itu berkat yang diperintahkan? Commanded blessing itu complicated blessing. Jadi berkat-berkat, kalau saya mau bicara tentang
fisiknya, materinya ada bahasanya. Misalnya bakat, talenta, jumlah, angka, tanah, itu nanti akan muncul sendiri. Tapi bukan itu yang pertama-tama kita cari. Karena berkat tidak bisa diukur number one, itu oleh materi. Anda tidak akan pernah tahu rasa, kita tidak akan pernah tahu rasa luar biasanya damai sejahtera kalau kita itu rukun. Dan sukacita tak terhingga itu kalau kita rukun. Belum lagi anything you do, apapun yang kau lakukan akan berhasil. Bahkan di Menara Babel itu Tuhan tahu, persatuan yang salah pun bisa menghasilkan sesuatu yang buruk dan mereka akan berhasil melakukannya. Tuhan kacaukan bahasanya. Bukan Tuhan takut sama mereka, tapi Tuhan tidak mau mereka melukai dirinya sendiri. Jadi Tuhan kacaukan. Tapi bedanya kalau kita bersatu bukan di Menara Babel, tapi di Menara Doa, maka apapun yang mereka lakukan ada penyertaan. Tuhan tidak kacaukan, tapi Tuhan akan jadikan. Whatever you do, you are going to succeed. Ini bukan sembarangan kita lakukan, tapi kalau kita sepakat. Makanya itu bisnis kalau tidak dimulai dengan kesepakatan suami dan istri, jangan mulai. Apapun, karena tidak ada commanded blessing. Bahayanya adalah kalau kita dapat blessing, kita kira itu dari Tuhan, tapi itu keberuntungan, itu tidak commanded. Dia tidak tahan kutukan suatu hari. Commanded blessing itu ada bahasa materinya. Jasmani tadi saya sebut tadi, tapi yang utama di sini adalah love, joy, peace-nya itu luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahteranya itu tak terhingga. It's the first blessing you taste. Hal pertama yang kau rasakan adalah dari... Saya kalau mau naik misalnya pelayanan gini, saya nggak lakukan sendiri. Saya sepakat dengan anak saya dan istri saya, karena itu kami jaga iklim rohani di dalam keluarga kami, supaya waktu saya naik ke atas mimbar gini, pewahyuan bisa mengalir begini, atau bisa ada kuasa dalam ministry, itu karena saya naik dengan dukungan dan kesehatian dengan keluarga saya. Saya naik juga didoakan oleh anak-anak saya. Saya selalu naik dengan berkat korporat. Enak gitu, enteng melayani. Bukan berarti nggak ada tantangan. Enteng melayani, dan pewahyuan itu bisa. Saya pernah juga kalau naik nggak dengan seperti itu pewahyuan jadi dangkal. Rasanya saya nggak bisa ngikuti dayungannya Tuhan. Kata-kata saya pun akan banyak mubasirnya. Tetapi kalau saya naik dengan persatuan yang saya jaga di rumah saya, jaga di kantor, saya tidak ngawur, saya tidak membuat orang tersandung. Kalau saya sadari, saya pasti bereskan. Jadi saya melayani, kita harus melayani itu keluar dari peace, damai sejahtera. Kemuliaan daripada persatuan itu adalah berkat yang diperintahkan. Bukan hanya itu saja, tapi ayat tadi dibunyi, Mazmur 133 ayat 3, kalau mau dibuka lagi silakan. Dan kehidupan selama-lamanya. Ada satu lagi nih loh, yang tadi saya sebut dulu di kolam baptisan hari ini. Banyak orang diselamatkan. Kehidupan kekal itu kan bicara tentang kelahiran baru. So easy kanan kiri. Orang-orang bertobat, terima Tuhan. Itu gampang. Di rumah orang yang dijaga iklim rohani ini, atau di gereja yang begini, dengan sendirinya bertumbuh. Tuhan yang memberi pertumbuhan memang. Tapi kau tidak menabur yang salah. Bukan menabur perpecahan, kita tabur persatuan. Ya, kita siram. Kita taburkan kasih, kita sirami dengan persatuan. Apolos menyiram, Paulus menanam, Tuhan memberi pertumbuhan, kita melihat tuaian. Gampang sekali tiba-tiba leader baru, pemimpin baru, jiwa baru, terima Tuhan. Anggota keluarganya belum terima Tuhan, sepakat aja dengan di dalam gereja, dapat firman, sebentar lagi tiba-tiba, Pastor, bisa nggak saya janjian, ini dibaptis, tiba-tiba gitu aja. Apalagi yang dibawa kita itu bak urapan di kepala, janggut turun itu lebih gampang, lebih easy. Anak-anak itu bisa berbondong-bondong sendiri. Yang tadi saya lihat 11 orang itu misalnya. Mereka nggak bergantung papa mama, mereka sudah lupa papa mama, mereka nangis di lawat Roh Kudus. Langsung aja bak urapan di kepala, janggutnya turun, jubah itu basah dengan sendirinya, nggak tergantung kepala lagi. So easy under you to be blessed, to experience God. Melayani Tuhan. Paling repot ya, dalam pelayanan juga sama ya. Orang-orang yang punya isu dengan perpecahan dalam keluarga. Ya ampun, biasanya itu punya father issue, mother issue, isu mama, isu papa. Itu nanti ya, buat pusing. Meskipun kita harus tetap mengasihi dan mementori mereka. Nanti biasanya pembuktian terjadi, kasar sama saudara seiman. Nanti kalau sudah jadi seorang dipakai Tuhan, dipromosi. Tapi tiba-tiba jadi orang sombong semalam. Punya sifat OKB-nya muncul orang kaya baru. Lalu pembuktian, flexing sana, flexing ini. Teman-temannya satu-satu dibully. Di dalam ministry pun terjadi. Flexing authority namanya. Tidak seperti mungkin sosial media, flashing harta. Di dalam, karena namanya ada harta tahta.
Kadang-kadang flexing kekuatannya di situ yang buat pusing. Kalau ujung keliling, kalau kita layani orang-orang begini, ujungnya saya tahu dia terekspos sesuatu yang toksik. Dari kecil dia punya isu dengan ayahnya. Dan dia harus membuktikan dirinya sekarang di dalam gereja. You see, very hard for them untuk langgeng dalam berkat. Diberkati dikit, langsung gaya. Diberkati dikit, langsung sombong. Diberkati dikit, langsung ngerjain orang. Very difficult untuk mereka walk in blessing. They could be blessed, mereka bisa diberkati. To walk in blessing, untuk berjalan dalam berkat. Sulit banget. Terlalu banyak keselionya. Anda harus tahu iklimnya itu, mereka harus belajar. Sekarang mereka tidak boleh hanya menerima dan berkat, mereka harus belajar berjalan di iklim, mempertahankan iklim itu di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kita sekarang lihat kemuliaan itu ternyata bukan hanya berkat, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, tapi di ayat 23 sekarang kita lihat, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti mereka engkau mengasihi aku. Ayat 23 ada dua bagian yang saya jelaskan dengan cepat. Di sini dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu. Unity sesungguhnya itu dalam skala terkecil, skala lebih besar, pokoknya tidak ada perfect unity atau persatuan yang sempurna, tapi yang ada adalah dua orang yang memperjuangkan. At least persatuan kan butuh satu orang lainnya. Dua orang dalam pernikahan contohnya. Dibutuhkan dua orang yang menyadari pentingnya persatuan dari sisi firman. Dia mengerti dari segi firman, jelas dia tahu Tuhan ngajar apa. Diperintahkan berkat, dia nggak bisa sangkali itu. Dia tahu lawan kata commanded blessing is a commanded curse. Lawan katanya berkat yang diperintahkan adalah kutuk yang diperintahkan. Lawan katanya. Nggak ada jalan tengah. Orang yang mengusahakan perpecahan, dia sudah meminta, dia sudah menghadirkan, dia sadar atau tidak, sebuah kutukan yang dia sengaja di hidupnya. Jangan harapkan orang dihukum, kita harus doakan mereka. Agar orang-orang berdosa yang salah, kita pun pernah akan mereka bertobat. Tapi ini adalah peringatan firman. Lawan kata commanded blessing, berkat yang diutus, adalah kutuk yang diundang. Kalau yang dibutuhkan dua orang untuk bisa menyadari dan memperjuangkan pentingnya persatuan, dan ketika suami istri memperjuangkan itu bersama-sama, Tuhan akan bekerja di antara mereka dan menyempurnakan mereka. Supaya mereka bersatu, sempurna menjadi satu. Itu bukan perfect unity, tapi two imperfect beings perfecting unity. Paham ya ini? Itu bukan persatuan yang sempurna, tapi dua orang yang tidak sempurna, ya, menyempurnakan persatuan, termasuk berkorban untuk melakukan itu, mengalah dan sebagainya, karena dia tahu ada commanded blessing, ada berkat yang diperintahkan, ada kehidupan selama-lamanya, ada kehidupan rohani yang terus nyala. Lawan katanya kehidupan selama-lamanya adalah kematian rohani. Tidak heran banyak orang mati rohaninya. Nanti. Dan caranya kita disempurnakan dalam persatuan gimana? Di kalimat terakhir ayat 23, engkau telah mengutus aku, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa, ini kuncinya, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Unity itu disempurnakan hanya dengan kasih yang komitmen. Suka duka, kaya miskin, kasih yang komitmen. Tanpa komitmen, nggak bisa disempurnakan, karena kita semua keturunan Adam dan Hawa quitter. Waktu kita komitmen, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Waktu kita komit dalam kasih, Tuhan akan kerjakan unity itu di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi bednya, menjadi ranjangnya tempat berkat-berkat yang kan Tuhan perintahkan, Tuhan berjatuhan di situ, tidur di hidupmu, berbaring di rumput hijau, air tenang di sana. The bed, ranjangnya untuk berkat yang diperintah dan untuk setiap kehidupan selama-lamanya yang dikatakan di dalam firman Mazmur 133. The bed, ranjangnya itu namanya UNITY atau persatuan. Oke, saya kasih sekarang hal-hal praktis yang bisa kita perhatikan. Nomor 1 ada 4 saja kok, lalu kita selesai. 1, kebangunan rohani dimulai dari satu hati. Lihat ya, apa yang Tuhan curahkan hari itu, bednya apa?
Sadarkah Anda, ranjangnya Pentakosta apa? 120 orang, coba dibaca, bertekun berdoa, bersatu mencari Tuhan. Boom, lidah api, 120 kepala. Mereka dapat equal. Enggak Tuhan lagi lihat, oh kamu imannya agak cebol, yang kamu lah kayak ini. Jadi kamu kasih api unggun, kamu dikasih hanya sedikit. Percikan-percikan, enggak, dikasih semua rata. Jadi hebatnya, bukan Tuhan sama ratakan, itu kan itu adalah idealisme komunisme. Tapi yang Tuhan lakukan adalah, ketika Tuhan bekerja, kan ada persatuan, yang cebol Tuhan angkat. Yang enggak punya karunia, tiba-tiba berkarunia. Berkarunia lidah lagi. Tapi mereka yang punya lebih, tidak kekurangan. Lucunya, kalau terjadi unity, kebangunan rohani terjadi, dan rohani setiap orang di-upgrade, bukan di-downgrade oleh Tuhan. Diangkat semuanya. Nggak ada Tuhan kata, itu api kecil, itu api besar. 120 itu dapat lidah yang sama. It's very powerful. Where there is unity ya, Anda jangan khawatir. Anak Anda yang ketinggalan, sebentar lagi akan ngejar kokonya. Asal jangan Anda pecah belahkan dengan kata-kata. Kamu tidak kayak kokomu. Nah itu sudah memecah belah. Menciptakan persaingan yang tidak perlu. Itu justru bukan mengundang berkat. Itu mencipta ruang untuk setan bekerja, membawa kutukan. Namanya penolakan. Dan ini banyak orang-orang kayak begini mulai. Jadi akan sulit. Dan kita bisa fix maksudnya sebagai gereja, tetapi alangkah baiknya kita prevent itu atau kita cegah. Jadi saya ajarkan hikmat ini supaya Anda dan saya juga lebih bijaksana dalam kita berbicara dengan anak-anak kita. Atau anak buah, anak rohani juga jangan lakukan itu. Mari kita lihat sekarang yang kedua. Selesaikan konflik dalam roh yang benar. Lihat, unity selalu dimulai dari attitude atau sikap hati. Roh kita mesti benar. Kita sakit hati, kita disakiti apa segala itu nomor 2. Attitude dulu, kalau nggak tahan, nggak kuat, masuk hadirat Allah. Kalau nggak kuat, masuk ke hadirat seorang benar. Jangan cari orang yang salah. Orang kepahitan, jangan ketemu orang kepahitan. Nanti sama-sama double pahit. Orang kepahitan harus cari orang kemanisan. Bukannya justru kalau kita sakit, harusnya ke dokter ya. Aku sakit ke rumah sakit, iya, tapi kan gak cari orang-orang punya penyakit. Masa ada orang sakit, aku sakit. Aku mau ketemu sama orang-orang sakit seperti aku, supaya aku sembuh. Ya enggak dong, ke rumah sakit pun ketemu dokter. Tapi anehnya kalau orang sakit secara rohani atau sakit hati, orang datangnya ke orang sakit. Kalau enggak yang lebih sakit. Apa yang diharapkan? Apakah kita mengharapkan sembuh atau semakin sakit? Kok lucu ya, kalau misalnya kedokteran secara fisik, kita tahu alamat yang tepat. Tapi kalau secara roh, padahal roh ini yang kekal, kita nggak jaga, padahal di situ semua berkat kita. Jaga hati dengan segala waspada, semua mengalir dari sana. Kehidupan selama-lamanya. Kok kita datang pada orang yang sakit? Makanya saya sebenarnya suka sekali kalau rumah sakit itu benar-benar banyak kesembuhannya, harusnya rumah sembuh. Tapi ya nggak apa-apa lah rumah sakit supaya orang tahu itu alamat orang sakit pergi. Tapi jangan ke sana cari orang sakit ya. Malah justru kalau kita sakit, anak kita sakit contohnya, anak karena kita lebih sensitif. Masa kita bawa, mana ya rumah sakit yang banyak flu-nya? Masa kita datang ke sana untuk menularkan atau ditulari? Kan enggak. Kan kita datang ke sana mau langsung kalau bisa straight ke dokter, nggak usah ngambil nomor kan kalau bisa. Kalau bisa langsung masuk supaya nggak ketularan, kasih masker segalanya, kasih helm kalau perlu. Itu anak bayi kasih helm yang gede itu. Kalau bisa dibungkus, APD segala. Tapi lucu, kalau kita sakit hati, kita expose diri kita dengan orang-orang yang sakit hati. Sini virus, sini virus. Nggak diselesaikan, virusnya bersembunyi di otak dan melumpuhkan akhirnya. Rubelanya, cacarnya. Sini virus. What are you trying to do? Are you trying to end your blessing? Are you trying to end your relationship with God and with many good people? Selesaikan konflik dalam roh yang benar. Versus roh kepahitan, perpecahan, juga gosip ria. Juga jangan pertahankan ego lah. Meskipun kita perlu waktu. Tuhan kasih waktu kok, cukup kok. Lebih dari itu nanti jadi penyakit. Mau tahu enggak waktunya kapan? Lihat ke langit, matahari terbenam enggak? Selesaikan. Tapi aku marahnya, gegernya malam gimana? Ya sudah. Jangan lihat bulan, nanti lama. Besok pagi, lihat lampu. Lampu kamar. Kalau dia mulai dimatiin, cetik, selesaikan. Lampu kamar, my friend. Karena matahari sudah tidur. Tapi kalau lampu ditutup berarti Anda yang tidur. Jangan tidur dengan kepahitan. Jangan biasakan pisah ranjang kalau suami istri. Nanti lain kali dosisnya makin tinggi. Kalau bisa tuh generik dulu gitu loh kalau berantem. Dikit-dikit bisa-bisa nanti suatu hari saya yakin. Hidup kita akan semakin indah tapi tantangan juga semakin banyak. Nanti jangan sampai di sini aja udah gak tahan.
Di sana gimana? Moderat aja. Jangan dikit-dikit kita tuh aduh, baru kesandung jempolnya dengan batu. Nanti suatu hari bukan diimani. Kalau misalnya operasi usus buntu, enggak diimani, jangan ya dalam nama Yesus. Tapi gitu aja keras itu, aduh. Yang moderat aja, adunya disimpan sampai akhir hayat. Supaya nanti yang berat sungguh-sungguh itu baru aduh, orang baru percaya. Atau kalau bisa mau mati, adunya nggak kepake, nggak apa-apa sudah. Sekali-kali diizinkan cari perhatian. Nggak ada apa-apa terjadi, nggak ada yang buruk, tiba-tiba aduh, kenapa? Nggak pernah aku pakai kata ini soalnya. Biasalah dalam pelayanan, aduh aku gini-gini, nggak usah lah. Apa namanya bahasa anak-anak muda sekarang, lebay. Caper, saya nggak ngerti bahasa-bahasa sekarang itu. Cari perhatian, lebay itu singkatan dari apa? Yang ngerti maksudnya. Aku begini. Cuman gini, bukan saya nggak bisa ngomong cuma gini, kalau orang begitu kan kita harus empati. Tapi kalau saya akan ngomong sama diri sendiri ke cermin. Cuman gini aja. Ada ayatnya, dalam perjuanganmu melawan dosa, kau belum mencucurkan darah. Ini aja. What? No big deal. Gampang, biasa untuk cuekkan lah, biasa untuk remehkan. Bukan remehkan masalah orang lain, kalau orang lain nangis, saya ikut nangis. Tapi kalau untuk saya remehkan. Just like that. It's nothing. Tapi jangan sama orang, saya merasa gini loh. Oh, it's nothing. Wah. Kalau itu istrimu dapat tidur sofa lah nanti. 3. Oke. Akui setiap generasi punya peran yang besar. Puji Tuhan lah. Yesus bicara tentang multi generasi, dia berkata, bukan hanya untuk orang ini saja, tapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku nanti. Jadi, akui setiap generasi punya peran yang besar. Jangan merasa yang paling besar. Eagle Kids, kalau di gereja kita. Senior sampai senior, Eagle Kids, AOG, Teen, Youth, yang dari adults, family, yang adult sampai senior. Gak ada generasi yang lebih penting, dengar. Gak ada. Kita itu mengusahakan intergeneration unity. Seperti yang kita lihat hari ini, semua ada yang di sini, ada yang anak kecil di sini, ada senior di sini. Aduh, I love it, so beautiful today. Gak ada yang lebih penting, semua penting. 4. Rayakan keberhasilan satu sama lain. Itu yang disebut dengan kasih tadi. Karena dengar ya, ini ada kalimat hikmat. Bahasa Inggrisnya dulu, unity is achieved through the positives, but tested through the negatives. Paham maksudnya Bapak Ibu? Persatuan itu dicapai lewat perkara-perkara positif. Misalnya visi, misalnya happy, misalnya sukacita, praise, share bahagia sama-sama. Itu unity itu tercipta lewat bonding di masa-masa positif. Tapi dia teruji lewat perkara-perkara negatif. Bonding itu belum teruji, ikatan batin itu, sampai seseorang ngomong buruk tentang orang itu. Sampai sesuatu yang terjadi, saya nggak perlu jelaskan yang tadi, yaitu guilty until proven innocent, innocent until proven guilty, nanti dengarkan kebaktian sebelumnya, saya nggak perlu jelaskan. Tapi intinya, ketika kita diuji, ketika trust issue terjadi, dan di situ kita akan tahu, unity yang selama ini kita usahakan, omong kosong belaka, atau sungguhan, kita akan ketahuan. Suami istri tidak sampai pada satu titik di mana dia mengalami goncangan ketika dia dalam tekanan. Nah, di saat tekanan finansial atau apa, suami istri retak, berantem, tuduh-tuduhan, tuding-tudingan, atau dia justru berdoa bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Then you know, unity di antara mereka teruji lewat saat-saat negatif di hidup mereka. Tapi dia tercapai, dibangun saat-saat positif. Makanya itu, kalau orang lain sukses, jangan berkata gitu aja gaya, jangan. Happy lah sama mereka. Ayat ini, Yakobus berkata, dengan orang yang bergembira, bernyanyilah dengan mereka. Karena itu penting loh. Kalau kita bisa happy together, kita bisa stay together. Makanya itu aneh, kenapa aku nggak bonding terjadi ya? Karena di dalam perusahaan itu, budaya kerjanya toksik. Orang-orang itu pressure semua, tekanan. Ditekan tuh. Jadi orang-orang itu semua tense. Tegak. Gak bisa unite. Takut. Lalu Anda sebagai manajernya, atau mungkin ini pelayanan lah ya, sebagai ketua divisinya merasa, kenapa orang-orang gak kompak? Ya gak bisa kalau kita gituin terus. Kalau kita tekan. Anda pernah lihat Pastor Albert, Pastor Oke, ya kan?
Pak Tommy, semuanya kalau kumpul, semua ini, ya, kalau kumpul, mereka kayak little boys. Wah. Mereka bisa happy together, the best of friends. Kalau di tengah-tengah mereka saya paling dewasa. Nggak bercanda. Saya juga sama konyolnya. Kita bisa joking, bisa bercanda semuanya. Di situ kita membonding, tapi waktu gereja kita menghadapi sesuatu. Ketika kita menghadapi dari luar, dari dalam, ketika itu, di situ Anda akan lihat hubungan ini real atau enggak. Suami istri ketika tertekan lalu tukaran dan sebagainya, hanya itu saja, maka hubungan mereka belum dalam. Kasih kesempatan, kasih waktu. Tapi waktu mereka bersama, mereka berkata, let's go, let's do this together. Dan saya tahu, this is for real baby. This is genuine. Jangan pernah remehkan ketika orang lain sukses, Anda jadi orang pertama yang berkata, yeay! Terus orang jadi heran, yang sukses kamu atau dia sih? Rayakan sukses satu sama lain. Orang yang kerja di bawah tekanan terus ketakutan. Orang itu tidak bisa menyatu. Timnya pasti gagal bersatu. Amin. Semoga ini jadi berkat ya. Kenapa? Anakku kok gini ya? Kok sekarang backstreet dia punya mobil, dia sekarang punya pendirian, dia sudah besar. Tiba-tiba sudah hilang lari. Ya gak kuat lah. Gak kuat dijajah di bawah seorang tiran. Tirannya itu adalah papa mamanya. Harus ada banyak joy, sukacita di dalamnya. Tapi nanti saat-saat susah, percayalah, kalau kita bisa bernyanyi bersama mereka, pada waktu nanti susah, mereka akan menangis dengan kita. Semoga ini jadi berkat buat Anda, semoga kebangunan wanita terjadi di sini, lautan manusianya tidak tercerai berai. Amin.